Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya akan membacakan satu buah pertanyaan yang datang dari hamba Allah di Wanayasa. Pertanyaan itu adalah, apakah ada tuntunannya? Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ada tuntunannya setelah sholat mengusap muka? Dan bagaimanakah hukum maulid itu yang sesungguhnya? Terima kasih, dari hamba Allah di Pangkalan Bojong, Purwakarta. Bojong Wanayasa ini ya. Baik, terima kasih untuk hamba Allah di Pangkalan Bojong. Bojong Wanayasa ya, bukan Bojong Purwakarta. Bojong Wanayasa. Dia menanyakan, apakah ada tuntunannya setelah sholat mengusap muka, setelah salam ya, setelah sholat kemudian salam kemudian mengusap muka, apakah ada tuntunannya? Baik, untuk hamba Allah di Bojong Wanayasa tadi ya, di Bojong Pangkalan, bahwa menurut Imam Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, mengusap muka itu boleh, tapi hanya sekali saja. Itu pun kalau ada alasan yang syar'i, artinya kalau ada beling ya di wajahnya itu, kemudian setelah salam, assalamualaikum setelah sholat, kemudian mengusap muka, boleh. Sekali saja itu boleh, sekali saja. Itu pun harus ada alasan yang jelas ya. Tetapi kalau mengusap muka tanpa ada alasan yang jelas, maka itu tidak ada tuntunan. Ya, karena Nabi dulu kalau beliau bersujud ya, tempat sujudnya itu langsung tanah ya, langsung tanah, sujud itu langsung di tanah, kemudian beliau salam dan beliau tidak mengusap muka, artinya tidak mengusap wajah gitu kan. Namun demikian, andai kata ada saudara kita yang habis sholat mengusap muka, ya itu mungkin itu dipandang perlu ya, kita jangan husnudon, kita berhusnudon aja. Ada sebagian saudara kita setelah sholat salam kiri kanan, kemudian kanan kiri ya, kemudian mengusap wajah, itu silahkan aja, sekali saja itu boleh. Kalau ada beling di sini itu boleh ya, begitu salam assalamualaikum ada beling di sini disingkirkan, itu boleh. Tapi kalau mengusap wajah tanpa ada alasan, maka itu tidak dibenarkan. Jadi setelah salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, sudah ya. Kemudian bagaimana hukum maulid itu kan? Hukum maulid itu ada 4 ya. Pertama, kelompok yang pertama mengatakan bid'ah ya. Bid'ah yang tidak ada tuntunannya, karena memang Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan perayaan maulid Nabi SAW. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua mengatakan bahwa maulid itu mubah, boleh, tetapi dengan catatan hanya ada 4 hal, yaitu kata Imam As-Suyuti, pertama ada baca Quran, kemudian baca salawat Nabi, yang ketiga kemudian ada ceramah agama ya, ceramah keislaman, dan keempat adalah ada makanan. Boleh, hanya 4 hal itu saja. Yang kedua mengatakan boleh. Yang ketiga, maulid itu adalah urusan dunia, hanya sarana untuk menyampaikan dakwah saja. Jadi bukan ibadah maulid itu. Maulid itu hanya sarana untuk menyampaikan dakwah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi maulid itu bukan ibadah, itu hanya sebuah sarana untuk menyampaikan dakwah Islam. Jadi di situ didatangkan seorang kiai, kemudian jamaahnya hadir. Dengan didatangkan seorang orang alim, di situ ada jamaah, maka dengan 2 jam orang bisa paham. Tapi kalau kita ngaji sendiri, membaca kitab sendiri, harus merujuk ke kitab ini, kitab itu, hadis ini, hadis itu, ayat ini, ayat itu, kita akan repot. Tapi kalau dengan duduk di situ, kemudian dipanggil seorang ulama, memberikan ceramah di situ, maka insya Allah dengan 2 jam orang bisa paham. Itu manfaatnya. Jadi maulid itu bukan urusan ibadah, tapi urusan dunia.
sarana untuk menyampaikan dakwah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu. Urusan dunia silakan atur aja sendiri. Ya, nggak perlu harus ada dalil gitu kan, hanya sarana aja untuk menyampaikan dakwah ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hukumnya tawakuf. Artinya yang keempat ini tidak mengomentari apakah maulid itu boleh atau tidak, dikembalikan kepada keyakinan dan pemahaman masing-masing. Oleh karena itu saya cenderung kepada pendapat nomor 4 ini, yakni tawakuf. Ketika ditanya bagaimana hukum maulid itu, ya sudah kita tawakuf saja, tidak mengomentari. Bagi saudara yang mau maulid, maulidlah. Bagi saudara yang tidak suka, ya tidaklah, gitu aja. Ya, jangan menyerang satu sama lain, jangan membid'ahkan satu sama lain, yang akhirnya umat Islam ini menjadi terpecah belah hanya gara-gara beda paham. Saya tidak menghendaki seperti itu. Oleh karena itu ketika kita ditanya bagaimana hukum maulid, kita tawakuf saja, tidak mengomentari. Mau maulid ya silahkan, kalau tidak ya silahkan. Kita saling menghormati dan saling menghargai sama muslim. Jangan sampai umat yang satu ini menjadi pecah ya. Minal ladzina farraqu, kamu jangan mengikuti dalam surat Rum ya, surat 30. Ya, surat Rum, surat 30, kemudian ayat 37 kalau tidak salah dikatakan, janganlah kamu mengikuti orang-orang musyrik. Siapakah orang musyrik itu? Orang musyrik itu bukan hanya orang yang suka menyembah kuburan, meminta kepada kuburan, ya, meminta kepada selain Allah, menjadikan perantara. Bukan seperti itu saja, tapi minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa firqah, menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari kelompok tadi, masing-masing dari firqah tadi merasa bangga dengan apa yang ada pada firqahnya, merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya ya. Jadi merasa kelompoknya yang paling benar, kemudian menganggap orang lain salah semua, menganggap orang lain itu bid'ah dan lain sebagainya ya. Itulah orang-orang yang memecah belah agamanya yang tadinya satu menjadi beberapa golongan, menjadi beberapa kelompok. Boleh nggak berorganisasi? Boleh, berorganisasi boleh. Apa kamu ikut organisasi Muhammadiyah atau NU atau, tetapi ketika ada perbedaan maka kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Farudduhu ilallah wa rasul. Ketika ada perselisihan, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalilah kepada Allah, artinya kembali kepada Quran wa rasulihi, dan kembali kepada Rasul, artinya kembali kepada hadis-hadis Nabi yang sahih gitu. Jangan merasa karena bukan dari kelompoknya saya tidak mau menerima. Jadi seolah-olah kelompok lain itu salah, kelompok dirinya aja yang benar. Jadi menganggap orang lain salah, itu juga salah gitu kan. Maka kesombongan itu, kibru, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Itu ya. Jadi saya pikir itu ya jawabannya. Jadi jangan sampai kita umat Islam ini berpecah belah hanya gara-gara beda paham. Yang satu maulid, yang satu tidak. Mau maulid, maulidlah. Mau tidak, tidaklah gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.